Betul. Jangan beli atau jangan memiliki produk asuransi, terutama asuransi jiwa. Tapi sebelum percaya, 5 hal ini. Apa tuh 5 hal yang patut kita percayai sebelum kita memiliki produk asuransi? Yuk kita simak video ini. Oke, teman-teman. Tentu kita tidak bisa nafikan bahwa belakangan ini masih ada aja mungkin nasabah yang kecewa atau bahkan diberitakan merasa tertipu oleh produk asuransi jiwa. Tentu ini menjadi satu kenyataan yang memprihatinkan karena kita tahu bahwa asuransi jiwa itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di hampir semua negara di dunia. Dan kalau kita berbicara peserta asuransi jiwa, konteks dunia tentu sudah jutaan orang, bahkan mungkin ratusan juta orang, yang artinya sudah merasakan manfaat asuransi jiwa. Lalu pertanyaannya, kenapa masih ada yang kecewa dan kenapa masih ada yang merasa tertipu? Gitu. Nah, hari ini saya akan beberkan ada 5 hal yang patut kita percayai sebelum kita memutuskan untuk memiliki produk asuransi jiwa. Apa aja sih 5 percaya itu? Percaya yang pertama adalah percaya mengenai konsep atau prinsip kerja asuransi jiwa. Kita tahu bahwa asuransi jiwa adalah salah satu bentuk dari akad atau perjanjian atau kesepakatan finansial. Jadi tidak ada ceritanya, tidak ada urusannya asuransi jiwa menjamin jiwa kita. Itu konsepsi yang keliru. Jadi dia hanya mengganti sejumlah kerugian finansial yang terjadi apabila ada satu risiko terjadi. Dan kita tahu dalam manajemen risiko tidak semua risiko juga bisa di-cover oleh asuransi. Ya, asuransi hanya bisa meng-cover risiko yang frekuensi kejadiannya jarang, tetapi sekali kejadian dampak finansialnya fatal. Itu asuransi. Jadi kalau risiko-risiko yang mungkin lebih sering terjadi dan dampaknya tidak fatal, tidak memerlukan asuransi. Itu yang mungkin kita harus ketahui. Kemudian karena dia berbentuk akad atau perjanjian atau kesepakatan, maka akan tunduk kepada hukum akad. Salah satu prinsip di dalam hukum akad adalah utmost good faith. Jadi satu akad bisa terlaksana apabila ada kesepakatan tentu saja antara dua belah pihak dan adanya niat baik. Tanpa adanya niat baik, maka akad itu tidak bisa dilaksanakan. Atau barangkali nanti bisa dibatalkan di kemudian hari kalau terbukti memang tidak ada niat baik. Lalu yang ketiga adalah prinsip kerja atau konsepsi kerja dari asuransi jiwa adalah ganti rugi, bukan ganti untung. Jadi kalau Anda mau punya asuransi jiwa untuk cari untung, itu rasanya salah tempat. Kenapa? Karena masih juga banyak yang keliru punya konsepsi bahwa asuransi jiwa itu produk tabungan atau investasi, padahal bukan. Asuransi jiwa bukan produk tabungan dan bukan produk investasi. Dia adalah produk proteksi, produk perlindungan risiko finansial. Ya, jadi karena dia produk proteksi, dia mengandung konsekuensi biaya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Artinya apa? Kalau kita nggak mau ngeluarin biaya, kalau kita nggak mau ada uang yang memang kita dalam tanda kutip kita bakar untuk untuk kita sisihkan apabila ada risiko bisa kita cover, maka ya kita tidak perlu beli atau punya produk asuransi. Itu aja simple, gitu ya. Kalau mau uangnya berkembang, silahkan diinvestasikan. Mau uangnya aman, artinya tersimpan nyimpan 100, nanti di akhir tahun tetap ada 100, silahkan simpan di produk saving. Tapi kalau Anda pengen satu instrumen keuangan di mana kalau terjadi risiko sakit misalnya, ada penggantian finansial yang kita bisa terima, itu produk asuransi. Jadi di situ ada biaya.
Oke, jadi percaya dulu. Kalau Anda tidak percaya konsepsi atau prinsip kerja asuransi jiwa, jangan beli produk asuransi. Itu dulu, sebelum kita lari ke yang lain-lain. Nah, bagaimana halnya kalau saya sudah percaya pada prinsip atau konsepsi kerja asuransi jiwa? Maka kita akan masuk ke percaya yang kedua. Apa itu percaya yang kedua? Adalah percaya bahwa kita punya kebutuhan. Percaya bahwa kita mengerti manajemen risiko, ya kita harus belajar dong manajemen risiko gitu, karena itu tidak hanya untuk di pekerjaan saja di kantor, tetapi juga untuk kepentingan kita pribadi, bahwa ada risiko-risiko yang kejadiannya itu jarang, frekuensi kejadian atau kemungkinan kejadiannya jarang, tapi kalau dia kejadian, dampak finansialnya fatal. Contoh, sakit. Sakit itu frekuensi kejadiannya mungkin bisa, terutama sakit-sakit yang parah ya. Kalau kita bicara sakit di iklim tropis, pilek, batuk, itu nggak perlu di cover pakai asuransi karena itu bisa kita cover sendiri. Tapi kalau misalnya kita sakit dirawat di rumah sakit, menghabiskan biaya puluhan bahkan mungkin ratusan juta, itu frekuensi kejadiannya jarang. Tetapi begitu terjadi, kita harus keluar duit puluhan bahkan ratusan juta. Maka kita punya satu mekanisme manajemen risiko. Instrumennya adalah asuransi. Nah, kita punya kebutuhan itu enggak? Kalau ternyata misalnya jaring keluarga kita kuat, siapapun yang sakit nanti keluarga akan menanggulangi, no problem, Anda nggak butuh asuransi jiwa, nggak butuh asuransi kesehatan, gitu ya. Dan kejadian lain misalnya meninggal dunianya pencari nafkah utama, gitu ya, di mana misalnya suami. Nah, itu adalah satu kejadian yang frekuensi kejadiannya jarang karena pasti akan terjadi sekali aja seumur hidup, tapi begitu itu kejadian, keluarga akan kehilangan tumpuan finansial. Nah, itu perlu punya asuransi. Tapi kalau Anda merasa bahwa itu tidak mungkin terjadi pada keluarga saya, karena keluarga saya sangat rukun, semua risiko apapun akan ditanggung oleh keluarga besar, maka Anda tidak memiliki kebutuhan akan asuransi jiwa. Jadi tidak perlu punya asuransi jiwa. Oke, itu percaya yang kedua. Lalu misalnya saya udah percaya tentang konsep asuransi, saya percaya pada saya punya kebutuhan atas manajemen risiko tersebut, maka kita baru akan ngomong ke percaya yang ketiga. Apa percaya yang ketiga? Adalah percaya pada agen asuransinya. Nah, ini yang mungkin sangat juga penting gitu ya. Kenapa? Karena agen asuransi inilah yang nanti akan membantu Anda memproses, dia sebagai field underwriter, orang yang melakukan seleksi awal di lapangan. Dia yang akan membawa aplikasi Anda ke perusahaan asuransi, dia yang akan membantu prosesnya sampai polis atau akad asuransi tadi terbit, dan melayani Anda. Ada after sale service, karena itu adalah bagian dari pekerjaan dia. Penting untuk Anda, kita semua percaya kepada agen asuransi yang membawa produknya kepada kita. Karena kalau sekali aja Anda ada rasa curiga kepada agen asuransinya, maka itu akan biasanya akan memicu konflik yang tidak perlu di kemudian hari, gitu ya. Karena kalau begitu kita percaya, kita akan lebih mudah untuk bertanya. Kita harus lebih banyak bertanya. Kenapa? Karena mungkin kita nggak tahu. Jadi jangan sampai kita ada wilayah yang kita masih abu-abu, kita nggak ngerti. Bertanyalah. Nah, bagaimana kita bisa menemukan agen asuransi yang bisa dipercaya? Banyak cara tentu saja. Mungkin Anda punya saudara, punya teman yang memang Anda sudah tahu reputasinya, bisa Anda percaya. Atau mungkin zaman sekarang cara paling gampang untuk mengecek reputasi seseorang, ya tinggal lihat sosial medianya, walaupun itu juga bukan jaminan. Bagaimana kehidupan keluarga dia, bagaimana kehidupan sosial dia, bagaimana kehidupan karir dia, itu bisa cek di sosial media, karena jejak digital tidak bisa bohong. Ya. Nah, disitulah trust akan terjalin. Kalau Anda tidak trust, sebaiknya Anda putuskan untuk stop prosesnya. Karena itu akan mempengaruhi proses-proses lain di kemudian hari. Jadi penting buat Anda untuk percaya kepada agen asuransi. Anda harus searching. Selain searching produknya, riset produknya, juga riset agen yang melayani Anda itu siapa. Supaya muncul trust tadi. Oke? Nah, kalau tiga hal ini sudah dapat gitu ya, percaya konsep, percaya manfaat, kebutuhan, kemudian percaya kepada agennya sudah ada, kita akan masuk ke percaya keempat. Masih ada lagi, ya.
Apa itu percaya keempat? Adalah percaya kepada perusahaan asuransinya. Kenapa? Karena agen asuransi itu hanya membantu Anda memastikan aplikasi atau permohonan asuransi jiwa Anda bisa diolah atau bisa diteruskan, bisa diproses oleh perusahaan asuransi. Anda harus bisa memastikan bahwa perusahaan asuransi yang nanti akan melayani Anda adalah sebuah perusahaan asuransi yang terpercaya. Salah satu tolok ukur bahwa ini perusahaan asuransi yang terpercaya atau tidak dari sisi finansial, karena itu jauh lebih mudah, adalah Anda lihat di laporan keuangan perusahaan asuransi tersebut, pertama adalah jumlah aset kelolaan. Artinya itu menggambarkan kepercayaan. Makin besar aset kelolaannya, tentu itu menggambarkan makin banyak nasabah yang mempercayakan uangnya dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut. Jadi lihat di bagian neraca, laporan neraca perusahaan asuransi. Lihat bagian aset. Ya, jadi asetnya berapa besar, berapa triliun asetnya. Semakin kecil asetnya, biasanya juga perusahaan asuransinya makin kecil. Kalau perusahaan asuransi kecil, berarti nasabahnya sedikit, gitu ya. Kalau sedikit, berarti ya kita bisa tahu bahwa tingkat kepercayaan calon nasabah masih belum besar terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, yang harus kita tahu dari perusahaan asuransi tersebut, selain asetnya, besarnya aset adalah di dalam laporan keuangan, di dalam laporan rugi laba, itu ada yang namanya MMBR, modal minimum berbasis risiko, atau dalam bahasa Inggrisnya itu risk-based capital. Apa sih risk-based capital? Risk-based capital adalah kemampuan perusahaan asuransi itu untuk membayar klaim. OJK sudah menggariskan bahwa RBC minimal perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia adalah 120%. Artinya apa? Kalau seluruh nasabah pada saat yang bersamaan meninggal dunia, maka perusahaan asuransi itu tetap bisa membayarkan klaim dan masih ada sisa uang 20% dari total klaim yang terjadi. Nah, semakin besar RBC, ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700, bahkan ada yang 1000%, itu makin bagus. Artinya apa? Cadangan dana dia untuk membayar keseluruhan klaim, kalau itu terjadi bersamaan, itu jauh lebih besar dari klaim yang akan terjadi. Jadi RBC atau MMBR, modal minimum berbasis risiko. Itu aja. Jadi begitu Anda sudah trust kepada perusahaan asuransinya, tentu akan jauh lebih mudah buat Anda semua untuk masuk tahap kelima, untuk bisa memutuskan, oke, saya mau ambil produk asuransi jiwa ini atau tidak. Ya, apa itu yang kelima? Yang kelima adalah percaya bahwa kita, Anda, saya, itu punya budget yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan maksain, jangan merasa bahwa kalau saya nggak punya asuransi nggak keren. Nggak bisa begitu juga. Nggak bisa juga karena gengsi datang kepada agen asuransi karena misalnya ada orang yang selalu di sosial media tampilannya oke, didatengin agen asuransi karena dia merasa gengsi, dia beli yang asal preminya mahal. Padahal itu tidak sesuai kebutuhan. Maka nanti di tengah jalan, nggak ada manfaatnya. Itu yang ada duitnya habis, tapi manfaatnya dia tidak bisa nikmatin. Atau nanti keluarganya, orang-orang yang dia cintai nggak bisa nikmatin. Jadi percaya bahwa Anda memiliki budget yang sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau misalnya memang kebutuhan asuransinya besar, budgetnya belum ada, maka bisa dilakukan cicil. Sekarang di tahun ini, mungkin tahun depan ekonomi Anda jauh lebih membaik, maka tambahin manfaatnya. Jadi tidak bisa atau jangan memaksakan. Ya, apalagi kalau misalnya tadi niatnya mau nabung, kemudian budgetnya dimasukin untuk asuransi, kalau menurut saya kurang bijaksana. Karena dana darurat atau tabungan itu adalah nomor satu kalau kita bicara dalam perencanaan keuangan. Gitu ya. Jadi itulah 5 hal yang menurut saya patut kita miliki sebelum Anda memiliki atau membeli produk asuransi jiwa. Kalau Anda tidak punya 5 hal ini, sebaiknya jangan beli produk asuransi jiwa. Karena kita sebagai orang dewasa sebaiknya tidak mudah menyalahkan orang lain atas konsekuensi sebuah keputusan yang telah kita ambil. Begitu kita ketemu agen asuransi, kita harus kritis. Kenapa? Kalau tidak kritis, kita bisa mengambil keputusan yang salah.
Ketika kita mengambil keputusan yang salah, itu sebenarnya itu kesalahan kita, bukan kesalahan dia, karena kita yang mengambil keputusan. Kita bisa memutuskan untuk stop prosesnya atau lanjut prosesnya, itu pilihan kita, bukan pilihan orang yang menawari kita produk. Itu teman-teman yang saya bisa share kepada teman-teman untuk kita semua bisa menikmati manfaat dari produk asuransi jiwa, karena bagian besar dari perencanaan keuangan adalah 3 hal. Kita punya 3 instrumen keuangan yang penting. Pertama adalah saving, tabungan. Yang kedua adalah investasi. Investasi adalah cara untuk memastikan bahwa tujuan keuangan kita di masa depan bisa tercapai. Yang ketiga, proteksi. Proteksi adalah salah satu instrumen yang bisa membantu kita memastikan tujuan investasi kita tadi yang berkaitan dengan masa depan, itu dana pensiun, dana pendidikan anak, apapun itu, bisa tercapai walaupun misalnya kita punya risiko usia kita pendek. Jadi kalau investasi syaratnya umurnya panjang, proteksi memastikan kalau usia kita tidak panjang, tujuan itu tetap bisa tercapai dan terlaksana. Dan untuk itu, di dalam produk proteksi ada biaya. Biaya-biaya. Oke? Itu teman-teman, terima kasih. Semoga video ini cukup menginspirasi. Jangan buru-buru punya asuransi sebelum punya 5 percaya ini. Sampai jumpa di video yang lain. Salam sukses untuk kita semua.